Kota Kediri. Selamat malam Bu Marta, ya dari Kota Kediri juga, dan teman-teman semua yang sudah bergabung ya di malam ini. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita malam ini. Baru saja kita menyaksikan sebuah tayangan acara kesembuhan ilahi. Dilayanilah hambanya Bapak Pastor Benny Hinn. Oke, Bu Andri akan berdoa dulu pembukaan sebelum kita akan memulai ibadah kita malam ini. Ya, terima kasih Pak John. Ya, Shalom oke, Bapak Ibu shalom. semuanya. Sebelum kita mulai pada ibadah pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau mau selalu ada bersama kami mulai dari awal sampai akhir ibadah kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, sebentar. Ya, baiklah, kita akan menaikkan sebuah pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus di malam hari ini. Sebuah pujian yang sangat indah, membawa kita untuk lebih dekat dan semakin dekat lagi dengan Tuhan ya. Kita mau berseru kepada Yesus Tuhan yang adalah keajaiban kita semuanya. Dia sumber kekuatanku, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Katakan kau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang.
penebusan-Mu kami disembuhkan. Oleh karena karya salib-Mu kami dibebaskan. Kami dibangkitkan. Kami dipulihkan di dalam Yesus. Itu yang kami imani. Itu yang kami mempercayai Tuhan. Engkau setia. Kami dipulihkan di dalam-Mu. Kami dimenangkan karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terima saat ini. Shadalabaya, ralabaya, shadalalalalalalabaya, karalalalalalalabaya, shadalalalalalalabaya, shadalalalalalalabaya, shakalalalalalalabaya. Kau yang menebus setiap kami. Kau yang maha hidup ini Tuhan. Kami jadi baru. Hanya Kau Tuhan. Kami jadi sembuh karena Kau. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Katakan ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami alami saat ini Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah umat-Mu saat ini. Kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Yes, Lord. Kami mengalami yang terbaik dari Tuhan. Roh-Mu menjamah, Roh-Mu menguatkan setiap kami yang lemah, setiap kami yang sakit. Kami disembuhkan, kami dimenangkan. Terima kasih. Oh, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ya. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku.
lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari ambil waktu sejenak saat ini. Nyatakan seruan doamu kepada Tuhan. Dia tidak hanya mendengar, tapi Dia Tuhan yang menjawab seruan doamu. Saat tangan kami terangkat, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kami. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menguatkan hati kami kembali. Kami mau belajar menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan semua perkara kami, meletakkan semua beban kami di bawah kaki-Mu. Dengan hati yang percaya, dengan mulut kami mengaku, kami berseru di dalam nama Yesus yang menyelamatkan. Nama Yesus yang menyembuhkan. Nama Yesus yang memulihkan. Hanya Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Mari berseru pada nama Yesus. Yesus, Kau Tuhanku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Oh, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Oh, ku berseru,
Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Kita masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami mau tetap beriman. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mari sembah Tuhan, saudara. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Yes, Lord. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin, Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Hari yang percaya katakan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya janji-Mu ajaib, Tuhan. Jalan-jalan-Mu sempurna dalam hidup kami, dan kami mau nyatakan bersama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami mau tetap
tetapkan hati kami untuk selalu percaya kepadamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu dalam hidupku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan, katakan bersama-sama. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam-Mu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku mau percaya, ku mau percaya. Janji-Mu ajaib, perbuatan-Mu ajaib, pertolongan-Mu ajaib Tuhan, untuk selamanya, untuk selamanya. Ku berserah dalam-Mu Tuhan, ku berserah dalam-Mu. Amin, amin. Praise God, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menikmati ya puji-pujian yang membawa kita dalam hadirat Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari kota Surabaya. Kepada Ibu Fang Fang Lai dipersilakan. Mic bisa dibuka, Bu Fang Fang Lai.
Oke, mic-nya bisa dibuka, Bu Fang Fang. Ya, oke, silakan. Sudah, Ya, oke, sip. Silakan, Bu. apa? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang, di dalam kami berserah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berjanji bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong dalam setiap kehidupan kami, sanggup menolong setiap langkah-langkah yang salah, Engkau menunjukkan kami jalan yang benar. Terima Yes. kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat yang ajaib yang terjadi. Amin, amin. Terima kasih pada malam hari ini Engkau layak mendapat penghargaan yang tertinggi, yang terhormat, yang tersandung. Yes, Ku yes. bersyukur dan terima kasih buat Yes. hari yang Kau berikan, buat janji yang Kau berikan, buat kebaikan-kebaikan yang Kau berikan. Terpujilah namamu Yesus. Engkau layak mendapat penghargaan yang tertinggi. Engkau layak mendapat penghargaan yang terhormat. Ya, Terpujilah Yesus. namamu Yesus. Engkau baik, Engkau sangat terbaik, Engkau amat Amin. terbaik. Setiap orang-orang yang sakit Engkau sembuhkan, setiap Yes. orang-orang yang memerlukan kebutuhannya, Engkau cukupkan dengan segala-galanya. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. layak mendapat penghargaan. Haleluya, Amin. 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 Terima kasih Bu Fang Fang Lai untuk doa yang sangat indah yang telah dinaikkan ya dari kota Surabaya. Oke, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, Ibu Rosalin akan memberitahukan siapa-siapa saja yang bertugas di malam hari ini. Haleluya. Ya, oke, shalom semuanya, selamat malam. Ya, shalom. Shalom. Haleluya. Ya, susunan acara ibadat gereja CLCC online tanggal 23 Juli tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 20 PM di Hong Kong dan pukul 13 PM di Jerman atau Nederland. Satu, host saya sendiri Ibu Rosalin Tikualo dari Surabaya. Yang kedua, worship leader Pastor John Sarbunan MA. Dan ketiga, pembicara Pastor John Sarbunan MA. Dan keempat, doa profetik oleh Ibu Ong Kyo Kim dari Sidoarjo. Dan kelima, pengumuman Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Dan 6, doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Dan ketujuh, selesai. Dan kami persilakan Pak John. Ya. Ya, terima kasih Bu Rosalin untuk pemberitahuannya buat semua yang bertugas ya di malam ini. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon maaf ya kalau tadi tiba-tiba sedikit ada perubahan ya pada kamera sehingga mengakibatkan kurang bagus ya ditampilkan, tapi tidak apa-apa, selalu bisa dengar ya suara saya. Oke, mungkin kita akan dengarkan dulu kesaksian Ibu Maibel mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tadi dia syuting ya di Cisarua bersama Ibu Yeti yang mendampingi. Iya, oke. Terima kasih Pak Pendeta. Iya. Ini sebenarnya lagi konsentrasi, yang lainnya juga sambil mendengarkan, tapi nggak apa-apa, sambil lalu aja ya. Ya. Halo? Ya, oke. Ya. Ya. Jadi, sebentar. Mbak, bentar tunggu ya. Oke. Salam Bapak Ibu semuanya. Ya, shalom. Yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ini tadi pas waktu sharing dengan Pastor John dan juga ada Ibu Yeti, situasinya benar-benar membuat saya tuh mengucap syukur dan ada suatu perubahan. Ada sebuah kesimpulan intinya bahwa setelah mengalami doa bersama Pastor Jones dan juga kita Sumbara, saya mengalami satu hal yang menurut saya ini sesuatu yang Tuhan tunjukkan untuk memberkati saya.
Dan saya Amin. sangat berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Saya lebih kepada banyak hal yang membuat kita tuh kayak biasanya kita berharap ada satu keajaiban, tapi saya mengalami suatu keajaiban tuh nggak cuma satu gitu. 1, 2, 3, dan itu kok beruntun gitu. Ketika kita ada beberapa kali meeting gitu, terus kesempatannya terbuka lagi gitu. Biasanya untuk meeting-meeting itu kan susah banget ya, dan kondisinya segalanya tuh kayak dipas-pasin banget gitu. Karena pada dasarnya beberapa pihak yang memang beliau orang penting banget nggak bisa datang hari ini gitu misalnya. Kok tiba-tiba hari ini memang ada kata-kata begini, Bu, saya tuh nggak tahu kenapa kok dari kemarin tuh saya nggak ada jadwal sebenarnya ke Jakarta. Tapi kok saya tuh tiba-tiba itu ke Jakarta. Kok saya tuh harus ke Jakarta? Agak aneh sih sebenarnya. Tapi itu saya dengar sendiri. Nah, terus beliau bilang katanya, mungkin ini. Akhirnya saya juga mengenal lebih dalam lagi yang proyek yang dibawa dengan Ismail dan diperkenalkan juga dengan Ibu Yeti. Terus saya bingung juga, loh apa ya gitu yang membuat Bapak itu. Sampai sekarang ini saya agak tanda tanya dan belum terjawab. Tapi jawaban yang paling pasti adalah semua itu diatur oleh Tuhan. Tuhan itu sutradaranya sutradara banget. Yes. Itu memang Amin. benar banget gitu. Mungkin kalau saya biasanya acting, nggak ada apa-apanya dengan selama ini saya mau actingin tuh orang-orang yang apa namanya ibarat kata ya tanda petik gitu supaya proyek itu di tangan misalnya mau saya jungkir balik pencak silat model apapun kalau memang Tuhan tidak berkenan belum ya belum gitu kan atau mungkin waktunya itu perlu saya diproses dulu gitu harus yang kayak pencet-pencet dulu terhina dulu kayak udah deh pokoknya saya tuh sampai nggak bisa berkata-kata jujur Pak John jadi Ya. Bapak Ibu sekalian ini saya juga kayak speechless loh sampai nggak bisa ngomong kan ini coba terus nah satu lagi juga sebenarnya itu kan kita janjian saya sama Bu Devi untuk minggu depan saya harus segera kembali ke Jakarta kalaupun nanti ke Jogja gitu kan karena saya juga ada kepentingan ke Ponorogo tapi nggak tahu nih kok tiba-tiba hari ini meeting di mana hari ini tuh bukan hari ini ya kemarin ya hari Senin ya Bu ya nah itu begitu meeting saya udah kaget-kaget dengan hasil meeting pas waktu meeting tiba-tiba Cinemark ada manajer saya bilang oh ya besok pokoknya free ya 3 hari gini-gini kok besok banget gitu dan itu pas banget harinya besokannya tuh harus ke Jogja pokoknya semua serba diatur deh saya bingung juga gitu kok hasilnya wonderful banget gitu loh ini apa-apaan ini sampai Bu Yeti wah hore ini doanya ibu saya bilang terjawab katanya kalau sini mau diajakin syuting ternyata hari kedua di Jakarta langsung syuting dan ini malah nginep di Cisarua situasinya keren banget gitu kan di Riverside terus ya pokoknya so wonderful banget lah Tuhan benar-benar membuat segala sesuatunya terjadi itu di luar pemikiran kita memang benar-benar sutradara mungkin itu dulu nanti selanjutnya kita akan cerita lagi. Begitu Pastor John, terima kasih kesempatannya untuk sharing. Semoga ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya dan masing-masing kita mengalami keajaiban dari kemurahan Tuhan Yesus. Terima kasih dan berkati. Amin. Praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat segala kasih anugerahnya buat Ibu Mabel ya. Oke, Ibu Yeti ingin menyampaikan sesuatu? Ya Pak John memang benar-benar hebat mujizat itu datangnya tiba-tiba. Mbak Mabel itu merasakan, Bu, aku selamanya ini belum pernah loh merasakan kayak gini. Bener. Belum pernah merasakan, wow, kok hidup seperti ini? Belum pernah. Gitu. Ini karena Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Ini karena banyak Bapak Ibu semua yang berdoa, saya bilang gitu. Dan Pak John itu adalah yang
mempelopori, ayo doa terus. Ini semua berkat doa Pak John dan doa Bapak Ibu semuanya. Sehingga memang benar-benar merasakan berkat itu mengalir secara tiba-tiba. Namanya mujizat itu datangnya tiba-tiba. Ya beginilah kalau sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, maka kita harus berdoa dan berdoa terus. Jangan sampai bolong. Walaupun ini di tempat umum, tapi saya juga enggak masalah. Satu contoh tadi di tempat syuting juga enggak masalah. Yang penting selalu kita ikut berdoa. Begitu Pak John, terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Praise the Lord, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Buat segala kasih anugerahnya, buat sahabat-sahabat kita ya, baik Ibu Maibel dan Bu Yeti, dan saya percaya hal yang sama juga akan kita alami. Katakan amin ya. Kepada orang yang setia, aku berlaku setia. Ini kata Tuhan, saudara ya. Kalau kita setia, Tuhan begitu setia. Kita nggak setia saja, Tuhan setia. Apalagi kalau kita setia, wow, berkatnya itu double porsi ya. Itu membuat saudara tuh terkagum-kagum, terkaget-kaget seperti yang tadi kita dengar Ibu Maibel cerita ya. Oke, baiklah saudara-saudara, semua ini karena anugerah Tuhan semata. Dan mari kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Saya percaya saudara-saudara sudah rindu sekali untuk menanti firman Tuhan ya. Dan kita akan buka hati kita. Dan sahabat kita Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua. Oke, selamat datang Saudari Alin ya, bersama dengan calon suaminya yaitu Saudara Albert. Puji Tuhan ya. Kita doakan segala sesuatu yang mereka juga sedang umuli, sedang persiapkan supaya semua diatur oleh Tuhan berjalan dengan baik ya. Selamat datang Cinyo dari Nganjuk yang selalu namanya di udara disebutkan oleh teman-teman pendoa ya. Beliau sudah bergabung bersama kita walaupun lewat WhatsApp ya. Senang sekali nanti kalau Cinyo bisa ikut lewat Zoom, bisa melihat wajah-wajah teman-teman dan teman-teman bisa lihat wajah-wajah Cinyo. Nah tentunya Bu Ong Gyokim dan teman-teman pasti kangen dengan Cinyo ya. Oke, mari teman-teman semua kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini. Sebuah renungan firman Tuhan untuk kita akan dengarkan bersama-sama ya. Haleluya, Tuhan Yesus sungguh baik. Katakan sungguh baik. Amin ya. Oke, ini tadi siang saya sudah sampaikan untuk doa mujizat ini. Dan Bapak Ibu sekalian, percaya bahwa setiap pertemuan-pertemuan ibadah, doa mujizat ya, itu saudara ambil bagian di dalamnya. Karena saya percaya kesetiaan saudara, ketekunan saudara mencari Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan ya setiap jeripaya anak-anaknya ya. Alkitab berkata dalam persekutuan dengan Tuhanmu, jeripayamu tidak sia-sia ya. Tidak sia-sia kita ikut Tuhan. Yang sia-sia itu kalau kita tidak ikut dengan segenap hati. Saudaraku ya. Oke. Nah, saya ingin bagikan ini supaya Bapak Ibu benar-benar bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semuanya ya. Oke. Oleh anugerah Tuhan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-430 dalam sorotan tema kita di malam hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam Yesus lengkap dan sempurna. Amin, saudaraku ya. Dalam Yesus lengkap dan sempurna. Apakah di luar Yesus lengkap dan sempurna? Tidak akan ada ya. Apakah benar ada kemuliaan Allah di luar Yesus lengkap dan sempurna? Jawabannya sudah pasti tidak ada. Tapi kalau di dalam Yesus, pasti itu lengkap dan sempurna. Haleluya. Oke, mari kita lihat. Nats Alkitab kita terambil dari Kolose pasal 1, ayat yang ke-16. Dan sahabat kita terkasih, Ibu Rosalin, apakah di sana signalnya aman? Ya, selamat datang Cipung sudah bersama kita juga ya. Oke, Cipung ini luar biasa bersama Bu Om Gyokim dan teman-teman pendoa. Luar biasa ya, jadi saya percaya doa-doa yang teman-teman selalu naikkan untuk beberapa permohonan doa ya. Masalah kesehatan, masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, bisnis, dan keluarga. Dan juga untuk kesejahteraan tentunya Tuhan mendengar. Ya, Bro Salim, apakah bisa di sana memperdengarkan ayat firman Tuhan buat kita semua di malam ini? Signalnya aman?
Mic bisa dibuka, Bros? Sementara yang lain mic-nya tolong dimatikan dulu. Iya. Pak John. Oke. Oke, shalom semua, selamat malam. Ya, shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini ambil dari Kolose 1 ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. 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 Saudara mau cari Allah Tuhan yang model seperti ini, nggak ada di mana-mana, hanya ada di dalam Yesus, ya. Maka dalam Yesus itu lengkap dan sempurna. Bilang lengkap dan sempurna. Lengkap dan Amin. Sempurna. Amin. Oh, dahsyat. Saudara bangga nggak punya Yesus? Bangga. Pasti sangat bangga, ya. Karena itu kita mau tetap setia dan tetap cinta Yesus selama-lamanya, ya. Apapun yang terjadi, saudara, dalam persoalan, dalam pergumulan, masalah yang sedang datang dalam kehidupanmu bertubi-tubi, saudaraku, ya. Engkau yang sudah ditolong Tuhan, belum ditolong Tuhan, bahkan sedang ditolong Tuhan pun tetap setia. Karena orang setia pasti mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Katakan amin, ya. Oke, dan mari kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam apa, saudara? Lengkap dan sempurna, ya. Dalam Yesus itu lengkap dan sempurna, melebihi kekuatan dan karisma manusia. Nanti kita lihat apa itu kekuatan dan karisma manusia, ya, akan disebutkan di dalam ayat-ayat ini, saudaraku. Jadi saudara, kemuliaan Allah dinyatakan, ya, dinyatakan dalam siapa, saudaraku? Dalam Yesus, ya, saudaraku. Apakah di luar Yesus ada kemuliaan Allah? Jawabannya tidak ada, saudaraku, ya. Di dalam Yesus ada kemuliaan Allah dan itu lengkap dan sempurna. Oke. Dan dapat kita pelajari di dalam ayat ini, saudaraku, 1 Korintus 13 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini akan sangat membuat hati kita tenang, membuat hati kita senang, membuat hati kita bahagia, membuat hati kita damai, membuat hati kita sejahtera. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada tiga kebenaran, ya, saudaraku, yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam Yesus, ya, kemuliaan Allah dalam Yesus. Katakan dalam Yesus. Amin. Dalam Yesus itu lengkap dan sempurna. Katakan lengkap dan sempurna, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus itu satu sosok pribadi yang benar-benar semua ada di dalam Dia. Segala sesuatu diciptakan ada di dalam Dia, ya. Sebelum segala sesuatu ada dan diciptakan, semuanya itu ada di dalam Dia. Dan segalanya berasal dan bersumber dari Dia, termasuk yang saudara-saudara cari, kesembuhan, saudara cari apa, saudaraku, berkat, saudara cari damai sejahtera, saudara cari, ya, kebahagiaan, ketenangan batin, bahkan keabadian, semuanya ada di dalam Tuhan Yesus. Bilang amin, ya, saudara-saudaraku. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita akan lihat siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam Yesus lengkap dan sempurna. Mari kita lihat ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Dia adalah orang percaya, saudara, kita akan lihat sama-sama, yang apa, saudara? Ya, di sini pertama dia mengerti, ya, mengerti dulu. Ini penting. Ya, dimulai dengan mengerti dulu, ya, saudara-saudaraku. Mengerti apa? Mengerti segala sesuatu yang dihadapinya dengan Tuhan Yesus adalah sumber kasih, ya. Jadi sumber kasih itu adalah Yesus. Jadi segala sesuatu engkau perlu mengerti. Saat engkau menghadapinya, jangan engkau menghadapi sendiri.
menghadapi dengan Betul. Yesus. Kenapa banyak orang Benar. lemah, banyak orang stres, banyak orang susah, banyak orang dalam keadaan takut dan khawatir karena dia mencoba menghadapi dengan kekuatannya sendiri. Saudara keliru ya, itu akan merugikan dirinya. Jangan hadapi dengan kekuatan sendiri. Kekuatanmu terbatas. Tapi ketika engkau melibatkan Yesus di dalamnya, wow, segala sesuatu yang kau lihat itu menjadi indah sekali. Mari kita lihat ya. Ini di dalam 1 Korintus 13 ayat 7. Ya, 1 Korintus 13 ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini bicara tentang kasih. Dia menutupi segala sesuatu. Ini bukan bicara masalah kompromi, tapi bicara tentang bagaimana saudaraku dia menjadi orang yang bijaksana ya. Orang yang bijaksana itu dia nggak gampang saudaraku untuk suka membuka rahasia ya. Dia menutupi segala sesuatu. Amin saudaraku ya. Itu orang yang punya kasih. Orang yang punya kasih dia akan menutupi segala sesuatu saudaraku ya. Supaya apa? Jangan sampai merugikan dia dan pihak orang yang punya persoalan di situ, saudaraku ya. Jadi ini dia. Jadi mengerti segala sesuatu yang dihadapinya, dihadapi dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah sumber kasih. Nah, kasih itu adalah dia menutupi segala sesuatu. Jadi kalau orang tidak bisa menutupi segala sesuatu, itu tandanya dia nggak punya kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian dia percaya segala sesuatu. Lalu apalagi kasih itu selain percaya segala sesuatu, dia juga mengharapkan segala sesuatu. Apa yang kau harapkan hari ini? Tuhan, aku mengharapkan aku jadi orang yang berhasil. Aku mengharapkan aku jadi orang yang disembuhkan. Aku mengharapkan aku menjadi orang yang dipulihkan. Aku mengharapkan aku menjadi orang yang benar-benar sukses. Aku menjadi orang yang bisa menjadi berkat. Itu yang saudara harapkan. Tadi siang kita sudah belajar bahwa pengharapan kepada Yesus tidak pernah mengecewakan. Kenapa sering orang menjadi kecewa dalam hidup ini? Karena dia salah menaruh pengharapan. Dia taruh pengharapan bukan pada Tuhan. Dia taruh pengharapan pada manusia. Manusia, kalau engkau menaruh pengharapan padanya, engkau bakal kecewa. Ya, taruh pengharapan pada suami, kecewa. Pengharapan pada istri, kecewa. Pengharapan pada anak, kecewa. Pengharapan pada orang tua, kecewa. Pengharapan pada menantu mertua, kecewa. Semua pada kecewa. Ya, pengharapan pada harta, pada uang, pada pekerjaan, bisnis, kecewa. Jangan sekali-kali sudah menaruh pengharapan pada semuanya itu. Taruhlah pengharapanmu pada Yesus ya. Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi segalanya itu engkau hadapi, ya saudara-saudaraku, itu engkau menghadapinya jangan sendiri, menghadapi dengan Yesus. Dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan baik atau buruk, hadapi bersama dengan Tuhan. Ya, dalam keadaan apapun, saudaraku hadapi dengan Yesus. Ketika engkau hadapi dengan Yesus, saya percaya engkau yang lemah jadi kuat, engkau yang susah jadi terhibur, engkau dalam keadaan jalan buntu dibukakan jalan bagimu, engkau dalam keadaan terpuruk Tuhan pulihkan. Karena saya percaya Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong saudara saya. Yang percaya lambaikan tangan, bilang ini yang saya mau. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, ini dia, mengerti dulu segala sesuatu. Jadi orang yang mengerti segala sesuatu itu dia punya kasih kepada Tuhan ya. Mari kita lihat yang kedua. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam Yesus lengkap dan sempurna? Kita lihat ciri yang kedua setelah dia mengerti. Nah, sekarang dia mulai mencintai ya. Yang kedua, dia mencintai. Siapa yang dia cintai? Dia mencintai Tuhan Yesus dengan kasih yang tak berkesudahan ya. Lebih dari hal-hal yang sementara. Nanti kita lihat hal yang sementara itu apa aja. Disebutkan di sini. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 8. Ya, silakan Bro Ros. Oke. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amin. Amin. Pengetahuan akan lenyap ya. Lihat Bapak Ibu sekalian, kasih tidak berkesudahan. Artinya kasih itu kekal, everlasting love ya saudaraku. Nubuat akan berakhir. Apalagi bahasa roh akan berhenti, pengetahuan tidak akan lengkap. Jadi semua ini sementara.
tapi yang kekal itu adalah kasih. Nah, Allah itu adalah kasih. Jadi, saudara, yang kedua, kalau kita mau belajar mengerti tentang kemuliaan Allah di dalam Yesus yang lengkap dan sempurna, itu ciri yang kedua dari orang itu, dia adalah orang yang bukan cuma mengerti, tapi dia mencintai. Ya, mencintai siapa? Dia mencintai Tuhan Yesus. Berapa banyak saudara malam ini yang menyadari bahwa engkau adalah orang yang mencintai Tuhan Yesus? Lambaikan tangan. Amin. Terbukti karena kita mencintai Tuhan Yesus, kita mau hadir, ya. Kita mau datang pada Yesus. Baik pagi kita jumpai dia, baik siang di dalam ibadah doa mujizat 1 jam kita jumpai dia, malam seperti ini juga kita jumpai dia. Nah, orang kalau lagi jatuh cinta, Bapak Ibu sekalian, dia pasti ingin ketemu dengan orang yang dia cintai. Katakan amin, ya. Gak ada orang yang jatuh cinta bilang I love you, tapi nanti kita ketemu kapan-kapan, ya. Kalau aku lagi mood, aku lagi mau, aku lagi srek, aku ketemu. Tapi kalau aku tidak mood, tidak srek, tidak akan mau ketemu. Nah, tidak ada seperti itu. Orang kalau lagi jatuh cinta, Bapak Ibu sekalian, mau malam, mau pagi, mau siang, segala waktu dia ingin ketemu dengan orang yang dia cintai. Katakan amin, ya. Itu dia Bapak Ibu, ya. Dan saya percaya orang yang mencintai Tuhan Yesus, kabar baiknya adalah dia bekerja, Yesus bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Haleluya. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Haleluya, Pak Frans Angki, amennya dahsyat, ya. Oke, setelah dia mengerti, dia mencintai. Sekarang yang ketiga, setelah kita lihat ini dia. Wow, dahsyat. Yang ketiga adalah dia adalah orang yang mengandalkan. Mengandalkan siapa? Dia mengandalkan Tuhan Yesus, ya. Secara lengkap dan sempurna, lebih dari yang lainnya. Nah, lebih dari lainnya itu apa saja? Nanti disebutkan di dalam ayat ini. Kita lihat, ya. 1 Korintus 13 ayat 9. Ya, 1 Korintus 13 ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Amin. Amin. Itu dia. Lebih dari lainnya itu pengetahuan dan juga nubuat, saudaraku. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, bagi orang-orang pintar itu kekuatan mereka itu adalah pengetahuan, ya. Bagi orang-orang yang melayani Bapak Ibu sekalian, apalagi dipakai Tuhan dalam karunia nubuat, Bapak Ibu, ya. Ini satu karisma yang Tuhan kasih. Tapi Alkitab bilang, saudaraku, ya, ini pengetahuan tidak lengkap, ya, saudaraku, ya. Kalau gitu pengetahuan mana yang lengkap? Pengetahuan surgawi, ya. Pengetahuan surgawi itu apa? Firman Tuhan. Kita sekolah, Bapak Ibu sekalian, kita dapat pengetahuan di sekolah, itu tidak lengkap, Bapak Ibu. Yang lengkap itu adalah firman Tuhan, ya. Luar biasa karena firman itu Allah sendiri, ya, saudaraku. Dan memang semua pengetahuan itu, Bapak Ibu, itu bersumber datang dari Allah. Namun pengetahuan manusia itu terbatas. Tapi pengetahuan Allah, pengetahuan ilahi, pengetahuan tentang firman itu tidak terbatas. Katakan amin, ya. Lalu nubuat itu tidak sempurna, saudaraku. Bapak Ibu, kita perlu nubuat, kita perlu, tapi nubuat itu tidak sempurna. Kalau gitu yang sempurna apa? Yang sempurna itu adalah firman, saudaraku, ya. Firman itu sempurna, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia. Jadi, saudara kasih Tuhan, yang ketiga, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam Yesus lengkap dan sempurna. Yang ketiga, setelah dia mengerti, dia mencintai, lalu kemudian dia mulai mengandalkan. Ya, mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus secara lengkap dan sempurna, lebih dari lainnya, ya, lebih dari pengetahuan, lebih dari nubuatan, saudaraku. Nah, banyak orang berkajang pada pengetahuan, berkajang pada nubuatan, tapi sesungguhnya Yesus itu melebihi semuanya itu. Katakan amin, ya. Saudara, kalau engkau cinta Yesus lebih dari semuanya itu, pengetahuan engkau dapatkan, nubuat juga engkau dapatkan, saudaraku, ya. Ini dia, jangan dibalik. Jangan pengetahuan dan nubuat itu melebihi Yesus, jangan, saudaraku. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan tahu semua keperluan kebutuhan kita di hari-hari ini, ya. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengerti tentang kehendak Tuhan, yang juga mengasihi Tuhan lalu mengandalkan Tuhan. Soal dia akan diberkati luar biasa. Katakan amin. Mari kita lihat apa hasilnya. Ada 3 poin yang kita belajar pada malam ini, hasil yang bermanfaat bagi kita orang percaya, ya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menghadapi segala sesuatu dengan Tuhan Yesus, ya, bersama dengan Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Dia adalah sumber kasih. Kita lihat, ya, 1 Korintus 13 ayat 7. Ya, 1 Korintus 13 ayat 7.
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Amin. Segala sesuatu yang kau hadapi bersama dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, engkau menghadapi semuanya, engkau tidak akan jadi susah hatimu, tidak akan jadi stres, tidak akan jadi orang yang depresi, engkau tidak akan tertekan, engkau tidak akan putus asa. Kenapa? Karena engkau sadar engkau tidak sendiri, ada Tuhan Yesus. Engkau tidak sendiri, ada teman-teman para pendoa yang setiap hari berdoa bagi saudara sekalian. Dan saya percaya doa-doa yang kita naikkan tidak akan pernah sia-sia. Ya, haleluya. Oke, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua adalah orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Ini hasilnya ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia lebih mengutamakan kasih dari nubuat dan bahasa roh serta pengetahuan. Dia mengutamakan kasih. Siapa itu sumber kasih? Yesus ya. Mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Ya, 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amin. Amin, saudaraku ya. Antara karunia dan bahasa roh atau buah roh ini penting, saudaraku. Tapi yang kita lebih mengutamakan itu adalah buah roh. Karunia hebat, tapi kalau tidak diimbangi dengan buah roh yang baik, itu akan menyebabkan sesuatu yang tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain ya. Sebaliknya kalau cuma buah roh saja tidak diimbangi dengan karunia Roh Kudus, maka tidak akan pernah membuat pelayanan kita powerful ya, saudaraku. Bisa paham ya sampai sini. Jadi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia lebih mengutamakan kasih. Kasih siapa? Kasih Tuhan Yesus, kasih yang tidak berkesudahan. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, saudaraku. Wow, kasih suami kepada istri hanya sementara, kasih istri kepada anak, kepada suami sementara, orang tua kepada anak, anak orang tua, menantu mertua, itu sementara, tapi kasih Tuhan tetap selama-lamanya. Berapa banyak saudara yang mengerti malam ini bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua? Yang percaya lambaikan tangan. Amin, praise God ya. Karena jangan susah, jangan sedih. Satu pribadi yang mengasihi engkau apa adanya adalah Tuhan Yesus. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mencintai Yesus ya. Mencintai Yesus lebih dari pengetahuan dan nubuat, suatu. Pengetahuan dan nubuat itu bagus, tapi kita lebih mencintai Yesus dari semuanya itu ya. Kita lihat ayatnya 1 Korintus 13 ayat 9. Ya, 1 Korintus 13 ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Amin. Amin ya. Praise the Lord. Jadi saudaraku, waktu engkau mencintai Yesus lebih dari pengetahuan, lebih dari nubuat, maka pengetahuan engkau dapat dan nubuat juga engkau akan dapat ya, saudaraku. Dan kalau kebalikannya, kalau engkau lebih mencintai pengetahuan dan nubuat lebih daripada Yesus, maka semuanya itu, saudaraku, tidak akan pernah bisa bertahan lama ya, saudaraku, karena pengetahuan tidak lengkap. Lalu kemudian nubuat juga tidak sempurna ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita mencintai Yesus di atas semuanya. Katakan amin ya. Bahkan mencintai Yesus di atas semua hobi dan kesenangan kita. Dan kalau kita lakukan dengan segenap hati, Bapak Ibu, Tuhan gak kurang-kurang untuk mendengarkan doamu dan menjawab doamu dan memberi pertolongan bagimu. Ya, saudara-saudaraku. Dan tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong engkau dan saya ya. Kemarin kita sudah pelajari tentang bagaimana kesukaan Tuhan itu adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Kalau kita sama-sama mengerti rahasia ini, kemudian Allah dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, maka saya percaya, saudaraku, apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Apa susahnya Tuhan memberi engkau pertolongan? Gak ada yang susah, gak ada yang sukar bagi Tuhan. Asal engkau mengerti rahasia ini, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, bagi orang-orang yang mengerti rahasia ini, saudaraku, dia tidak akan pernah khawatir akan kehidupannya, akan masa depannya, ya, akan segala sesuatu yang dia hadapi bersama dengan Tuhan akan selalu ada jalan keluar. Tuhan berkati kita semua di malam ini dan kita akan berdoa ya. Oke, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, berbahagialah, dan bagi saudara-saudara yang mungkin belum mencatatnya ya, saudara bisa nanti saya akan kirimkan ya kepada Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian malam ini ya. Oke. Tadi siang kebaktian untuk doa mujizat ya Bapak Ibu. Mereka-mereka yang ikut tentang
pengharapan pada Yesus tidak mengecewakan pun, nanti saya akan kirim materinya ya. Oke, kita akan berdoa dulu, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya, ada Ibu Weli Hukubun di Kota Jayapura, Papua, akan berdoa buat firman Tuhan ini. Baik, Bapak Pendeta, Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami patut memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami di saat ini. Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu, dan kami telah mendengarkan akan firman Tuhan yang bertemakan tentang kemuliaan Allah dalam Yesus lengkap dan sempurna. Dengan 3 kebenaran yang kami telah dengar di malam hari ini, mengerti segala sesuatu, dipimpin dengan Tuhan Yesus adalah sumber kasih, mencintai Tuhan Yesus, dan dengan kasih yang tak berkesudahan, lebih daripada segala hal yang sementara, dan mengandalkan Tuhan Yesus secara lengkap dan sempurna. Roh Kudus menolong kami untuk memahami rahasia firman Tuhan di malam hari ini, supaya kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Jangan kami mengandalkan manusia, kami mengandalkan bersama kami, karena semua adalah sia-sia, tetapi kami mengandalkan Tuhan yang dapat menolong kami dalam segala sesuatu, segala pergumulan yang kami hadapi. Dan nyata Tuhan terus menolong kami semua lewat persekutuan ini. Semua kami diberkati oleh Tuhan karena kami mengandalkan Engkau dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Itulah yang kami telah terima daripada Tuhan, dan menjadi bukti nyata iman percaya kami kepada Engkau. Biarlah Tuhan terus menolong kami, supaya kami mampu dan kami terus setia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semua di malam hari ini. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, kuasa, pewahyuan daripada Tuhan, supaya terus dilengkapi, diberkati oleh Tuhan dengan setia merenungkan firman Tuhan dan membagi berkat rohani itu buat kami semua. Berikan umur yang panjang bagi hamba-Mu, supaya hamba-Mu terus dipakai dengan heran dan luar biasa untuk melayani kami semua, baik pagi, baik siang, baik malam, dan kepada setiap orang yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan. Terima kasih Bapak, berkati Ibu Sinta selaku Ibu Gembala yang setia mendampingi Bapak Pendeta dalam pelayanannya. Bapak berikan dia hamba-Mu kesehatan, kekuatan, kesetiaan lewat doa yang dinaikkan kepadamu, supaya terus bawa segala pergumulan untuk pelayanan, bahkan apa yang keluarga hamba-Mu Tuhan mereka akan membutuhkan semuanya. Tuhan, buat doa yang tak putus-putus dinaik kepada Tuhan, maka sempurna dan kasih yang berasal daripada Tuhan itu akan dicurahkan lewat doa yang terus dinaikkan kepada Tuhan. Mereka boleh Tuhan menerima berkat yang datang daripada Tuhan untuk menopang segala pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Berkati ketika anak terkasih dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan baik, dalam pendidikan mereka, masa depan mereka. Tuhan berikan masa depan yang penuh harapan.
bagi mereka, supaya mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga besar Sarbunan, adik kekasih kami Desi yang ada di Surabaya, bahkan juga keluarga besar dari Ibu Sinta, orang tua terkasih, Bapak, Ibu, bahkan semua saudara bersaudara. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk berkat firman yang telah kami terima di malam hari ini. Ampuni salah dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Beli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua yang sudah menaikkan doa penutupan firman malam ini. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu Rosalin. Iya, terima kasih Pak John. Dan Amin. tadi siapa ya Pak John yang doa firman Tuhan? Lupa. Cifung ya? Tadi yang doa firman Tuhan tadi Bu Fang Lai. Ya. Oke. Terima kasih kepada Ibu Fang Lai yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu Weli Ukubun yang telah membawakan doa firman, peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan terima kasih juga Bapak John yang luar biasa atas pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam. Dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Ongyo Kim dari Sidoarjo. Silakan Ibu Ongyo Kim. Ya, terima kasih Bu Rosalin. Ya, sama-sama. Waktunya sudah diberikan buat saya. Ya. Shalom, Pastor John, shalom semuanya. Ya, saya akan membawakan info gereja CLCC. Persembahan doa profetik ya. Oh sorry, ya. Ya, doa profetik. Oke. Ya. Maaf, ada sedikit kekeliruan. Ya, silakan Bu Ong. Ya, saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Yes. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan semuanya sudah berakhir. Amin. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berkelutut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di atas, di muka, di bumi, dan di surga. I receive. Amin. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting.
Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Kyo Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Kyo Kim. Sama-sama, Pastor John. Amin. Terima kasih kepada Ibu Ong Kyo Kim yang telah Sama-sama, Saudari. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Sulistyorini, Ibu Yeti Sulistyorini ya. Terima kasih Ibu Rosalin yang cantik. Salam Sama-sama. Bapak Ibu semua yang terkasih. Amin. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Belum nampak. Mungkin masalah signal, tapi di depan layar monitor teman-teman sudah nampak ya? Ya. Oke, silakan Bu Yeti, sudah nampak belum? Belum ya. Oke. Mungkin masalah signal di sana ya. Di Cisarua mungkin masih ada signal sinetron ya. Dari belum masuk. Oke, sudah bisa Bu Yeti? Sudah. Oke, terima sip. kasih Bapak. Pendeta kita Bapak John Sarbunan. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OPO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan
di ibadat CLCC pada hari Senin tanggal 26 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat Bapak Bruri dan Ibu Rosalin di Koalu. Simpang Darmo Permai Utara 9 nomor 4 Darmo Villa Kafling 644. Depan Papaya Supermarket Surabaya Barat. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi nanti di acara tanggal 29 ini juga pengecualian ya. Nanti untuk teman-teman yang ikut lewat Zoom, ini nanti dimulai jam 10 ya untuk pengecualian untuk tanggal ini ya. Oke, selain hari Sabtu. Oke. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Juli 2024 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 24 Juli, Saudara Alexander Bramtito Sinariakto, putranya Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Tanggal 29 Juli 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu dari Jerman. Tanggal 30 bulan Juli 2024, Ibu Fang Fang Lei dari Surabaya. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta dan Cisarua. Tuhan berkati Bu Yeti. Ya, terima kasih Ibu Yeti yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Ibu Rosati. Terima kasih juga. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih juga kepada Tuhan Yesus, ibadah boleh berjalan dengan lancar. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, yaitu Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh host tadi ya, sudah bisa open mic dan bisa menyampaikan langsung atau sudah bisa mengirimkan pesan di depan layar monitor ya. Kalaupun Bapak Ibu yang mengirimkan pesan, tolong nanti bisa menyebutkan, Pak, saya belum didoakan, misalnya gitu ya. Oke, bisa menyampaikan. Dan mungkin teman-teman yang lain, Pak Frans Angki atau Pak Darmawan Lim, ya, bisa membantu saya untuk menyampaikan siapa-siapa yang ada permohonan doa yang sudah kirim pesan di depan layar monitor ya, supaya saya bisa tahu. Oke, ya Pak Frans, ya, gimana? Pak John, terima kasih, masih dalam pergumulan kesehatan Ya. dan pekerjaan yang sedang dirintis, Pak John. Baik. Terima kasih, John. Ya. Dan keluarga dan anak saya Jason sebentar tolong didoakan untuk dipanggil ke naik kapal, Pak John. Ya. Ya. Terima kasih, Pak John. Ya, terima kasih Pak Frans Angki. Ya, silakan yang lainnya. Ya, Bapak Pendeta, Bu Weli dengan kesehatan. Ya.
rencana besok mau pergi ke puskesmas untuk cek tensi darah, apa sudah normal, apa seperti itu. Lalu untuk permohonan pekerjaan dari cucu Dimas yang belum ada jawaban. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, kita doakan ya, biar lancar semuanya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya, Pak Darmawan Lim, ada yang mau disampaikan? Salam Pastor John. Salam. Pastor, tolong doakan usaha kita, Pastor. Vanilla Kuliner Medan. Oke, Vanilla ya, Kuliner Medan. Baik. Terima kasih banyak, Pastor John. Sama-sama Pak Darmawan Lim. Oke. Nanti teman-teman Pak Darmawan Lim setiap hari didoakan oleh teman-teman pendoa ini. Bu Onggyo Kim dan teman-teman ya. Bu Onggyo Kim, ya. teman-teman yang lain semuanya. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita satu dalam doa ya pada malam hari ini. Dan mari kuatkan hati ya. Oke, tadi Pak Frans Angki, anak yang bungsu mau naik kapal ya, tanggal berapa Pak Frans Angki? Jason Pak John. Jason ya, tanggal berapa kira-kira? Dalam proses. Oke, baik. Ya, saudara, mari arahkan siapa yang sakit malam hari ini. Haleluya. Oke. Ibu Onggyo Kim dan teman-teman ya, para pendoa-pendoa semua kita arahkan tangan depan layar monitor ya. Oke, kuasa Tuhan akan bekerja malam ini dalam nama Yesus. Imani, soal letakkan tangan kiri soal di bagian tubuhmu yang sakit. Tidak dengan iman ya. Siapa yang sakit malam ini? Oke. Letakkan tangan kiri soal di bagian tubuhmu yang sakit. Dan arahkan tangan kananmu di depan layar monitor. Bukan manusia, bukan hamba Tuhan, tapi kuasa Allah sendiri yang akan bekerja menyembuhkan engkau. Terima, pada saat namamu disebutkan satu persatu, secara serempak engkau imani ya. Secepat engkau meresponi, engkau mengimani, secepat itu kuasa Tuhan bekerja dalam dirimu. Dalam nama Yesus. Ibu Rosalin, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Weli Hukuman, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Indriani, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Yeti Sulistiorini, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Onggyo Kim, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Fang Fang Lai, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Dalam nama Pak Darmawan Lim, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Dan atas istrimu Ibu Hana, dalam nama Yesus juga memberkati Tuhan Vanilla Kuliner Medan, engkau terima kuasa Tuhan bekerja atasmu di dalam nama Yesus. Ibu Maibel, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Indriani, Ibu Andri, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Lince Rompas, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Ibu Sinta, Ibu Meliawati, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Your miracle. Tuhan Siri James, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Alin, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, dan juga atas Aldo, juga atas orang tua dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan sudah bekerja atasmu. Kami doakan untuk Pak Frans Angki, untuk Jason akan naik ke kapal dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja saat ini juga di dalam nama Yesus, dan Tuhan akan sertai dia buat dia berhasil punya masa depan penuh harapan di dalam nama Yesus. Di dalam Ayada Basida untuk pekerjaan yang baru dirintis Pak Frans Angki, Tuhan menyertai engkau. Kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan kau malam ini. Terima oleh pilur Yesus, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat engkau makin hari makin kuat dan berkemenangan. Akan ada terobosan-terobosan mujizat ajaib dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis dalam nama Yesus. Dalam nama juga untuk Alin, keuangan ekonomi Tuhan akan sediakan, Tuhan akan supply, Tuhan akan buat dalam nama Yesus. Engkau akan menjadi survive dalam nama Yesus. Di dalam engkau tidak akan pernah dipermainkan musuh lagi di dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya di dalam nama Yesus. Aku berkata pintu-pintu yang tertutup malam ini sudah terbuka. Jalan-jalan yang buntu malam ini sudah terbuka. Di dalam nama Yesus akan ada pelipat gandaan. Akan ada keajaiban Tuhan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis dalam nama Yesus. Oh, berdoa untuk Ibu Maibel dan juga untuk Ibu Yeti. Tuhan akan berikan job-job yang lebih besar. Tuhan akan bawa kalian dengan orang-orang kunci dalam nama Yesus. Tuhan akan mempromosi kalian dalam nama Yesus supaya kalian tahu bahwa Tuhan yang besar ada dalam diri kalian, dan semua yang hadir malam juga akan mengalami keajaiban yang luar biasa. Terpuji
Puji-pujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Orang tua yang mengasihi Tuhan malam ini, engkau imani anak cucu keturunanmu semua diberkati. Anak cucu keturunanmu semua disertai Tuhan. Semuanya berhasil, tidak ada yang gagal, semuanya menang, tidak ada yang kalah, semua beruntung, tidak ada yang rugi, semua mengalami kemunculan, bukan kemalangan, semua sehat dan tidak sakit dalam nama Yesus. Semua di bawah Tuhan naik dan tidak akan turun. Di bawah Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini, kuasa Tuhan sudah bekerja menyembuhkan Ibu Beli Ukubun, sudah menyembuhkan Ibu Fang Fang Lai, sudah menyembuhkan Pak Darmaling. Semua yang hadir malam ini sudah terima mujizat keajaiban. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ibu Indriani, Tuhan akan sertai engkau bersama dengan anak mantu cucumu dalam nama Yesus. Imani, pada saat bulan Desember, acara yang kau persiapkan untuk Feli dan juga untuk Christian akan berjalan dengan baik. Tuhan akan pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Semua disediakan Tuhan, semua dicukupi, semua akan berjalan dengan baik. Berkati Tuhan beri kekuatan kepadamu, engkau tidak akan lagi sakit, tidak akan lemah lagi. Semua anak cucumu akan sehat dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Sebelum kita terima doa berkat malam ini, Cifung ingin menyampaikan sesuatu tentang keajaiban yang terjadi. Silakan, Cifung. Ya, shalom Pak Dokter. Ya. Shalom semuanya. Dan ada di kemarin ada yang sakit, itu dahsyat Tuhan ya, waktu firman disampaikan sama Pak Pendeta John, saya mengimani sekali Tuhan ini untuk saya. Karena Pak Pendeta John berbicara soal Yohanes 21 yang mana Petrus diberitahu oleh Tuhan, Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau, sampai 3 kali ya. Itu Pak Pendeta John katakan. Setelah itu saya bilang sama Om Kim selesai, Jim, itu untuk kita dan kamu. Terus pada gitu, ada apa Cik Bung? Nanti kamu akan tahu. Udah dipenuhi dengan Roh Kudus, Pak Pendeta John udah urapannya ke kita. Ternyata benar, saudara. Saya merasakan ada seseorang yang sakit, ternyata itu suami daripada Selin. Nah, ternyata saya bilang, tangkap itu firman Tuhan yang disampaikan Pak Pendeta. Kita tangkap. Saya bersama Om Kim itu berduaan ya. Saya tangkap, saya resapi, Tuhan, firman-Mu itu untuk ada seorang yang sakit ini Pak Pendeta John. Siapa ya? Karena firman-Mu itu begitu dahsyat mengenai kita semua. Kim juga merasa seperti masuk dalam hati saya. Dan kebetulan ada Roh Kudus itu, terus saya tanya, Tuhan, ini siapa yang kau maksud? Saya akan percaya. Bapak Pendeta John selalu, jangan ikutin perasaanmu. Saya kaget Bapak. Wah, ini perasaan mau diikutin. Betul ya Pendeta, biasanya nggak pernah begini. Dalam nama Yesus ya gitu. Ternyata ada lagi Tuhan katakan kamu harus buka telepon kepada sales yang sakit. Saya kaget waktu Tuhan dari engkau. Kalau dari engkau pasti ada damai. Saya uji. Berarti kalau damai dari Tuhan. Terus saya bilang, Kim, kita berdoa untuk suaminya Selby. Sopo Cik Bung, udahlah berdoa aja. Untuk kemuliaan Tuhan, dia kasihan untuk kesakitan. Berdoa ternyata sembuh, saudara-saudara. Puji Tuhan. Jadi kalau kita ditransfer oleh Pak Gembala, itu ada mujizat Tuhan. Seringkali Pak Pendeta bilang, mujizat dari Tuhan terjadi. Itu aminono. Amin, aku amin. Yes, aku telan, aku makan, aku resapi. Habis itu terjadi mujizat. Jadi kita tadi siang juga Pak Pendeta bilang, kalau sudah didoakan, diurapi, langsung aja lakukan. Jadi saya tangkap itu. Jadi saya bilang, Kim, habis ini Kim doakan sama saya orang-orang yang sakit. Itu sudah ditangkap, dikasih urapan dari, bukan dari Pak Pendeta John, dari Tuhan, dari Pak Pendeta John. Ayo kita tangkap. Kita rame-rame untuk kemuliaan Bapa. Kita akan keluar, Kim. Keluar kemana, Cik Bung? Ya keluar mempraktekkan. Firman sudah masuk kok. Kim bingung. Bisalah. Apa yang Tuhan mau, kita melakukan bagian kita yang tidak bisa Tuhan. Ternyata benar, saudara. Itu si anak kan sakit tuh ya. Yang saya bilang, Aisan buka itu. Saya nurut. Saya bilang, di dalam nama Yesus ya, kata Kim. Aku tawan, aku patahkan, hancurkan segala roh kegelapan. Yang dikatakan sama Bapak Dajon itu bisa transfer ke Kim. Bisa transfer ke saya, itu loh kekuatan Tuhan. Jadi jangan meremehkan firman ya.
Jangan meremehkan firman. Tuhan berbicara, jangan meremehkan firman-Ku. Jadi waktu Pak Pendeta John katakan firman, dia kan gembala kita. Jadi kita langsung tangkap. Nah, kita bukan untuk kita sendiri. Jadi untuk orang lain juga, ya. Firman sudah diberitakan, tapi kita masih ogah-ogahan, nggak bisa. Tuhan nggak mau itu. Jadi kita untuk orang lain, Tuhan paling suka. Ya, kita mau memberkati orang lain, mendoakan orang lain, mencari jiwa. Itu kesukaan Tuhan. Allah itu kan kasih. Jadi kalau kita memberi kasih kepada orang lain, Pendeta John sering bilang, kasih ya. Kasih itu tidak ada batasnya, itu betul. Saya bilang, yes, ini untuk saya Tuhan. Waktu Pak Pendeta John berfirman, yes Tuhan untuk saya. Saya telan, saya makan, saya resapi, saya punya. Dan jadilah seperti kehendak Bapak. Saya bilang begitu, Kim bingung, apa sih wis Pak, makanan aja tuh firman dari Pak Pendeta John itu bukan dari Pak Pendeta John, itu firman dari Tuhan masuk ke kita. Jadi nanti kalau kita berdoa dikasihkan tahu siapa, ya wis kita lakukan aja, ternyata benar. Hari ini Pak Pendeta John, yang Pak Pendeta John katakan terjadi, itu si Ana dari Bandung, seperti Pak Pendeta katakan, suami bisa mengecewakan, dia punya pacar dikecewakan ini, dia nangis-nangis, katanya hidup saya tidak ada berarti. Saya bilang, stop, Ana berkata begitu, hidupmu berarti. Hidupmu berharga. Bentar lagi saya akan mendoakan Pak Pendeta John Ana itu. Kalau disuruh ketum kan masih level ya. Saya bilang, Kim, ini waktumu. Ada apa Dik Pung? Ini ada jiwa yang ingin menghabisin hidupnya. Saya bilang, dalam nama Yesus. Barusan Pak Pendeta John, sebelum Pak Pendeta John firman, loh saya kaget tuh, firmannya kena lagi. Ini Ana sudah mulai, Dik Pung, saya sudah mengakhiri hidup saya. Saya kaget Pak Pendeta John. Kamu Pak Pendeta John dulu katakan dong, suami bisa mengecewakan. Kita berharap sama siapa? Pengharapan kita hanya pada Yesus. Betul. Ini pacar mengecewakan, dia mau bunuh diri. Nah, bayangin, ya saudara-saudara sekalian, semua bisa mengecewakan. Suami kami, juga anak-anak, keluarga. Betul ini katakan Pak Pendeta John. Semua bisa, hanya Yesus yang tidak benar. Nah, dia ditinggal, dia dimaki-maki sama pacarnya, dia difitnah. Nah, sakit kan? Hanya Yesus yang mengobati rasa sakit ini. Saya bilang, Ana kamu keliru. Pribadi Tuhan gak kamu cari, pacar kamu cari. Pacar bisa mengecewakan. Demikian juga saudara, semua keluarga bisa. Tapi hanya satu pribadi, pengharapan kita hanya pada Yesus. Jadi, lagi kita mendoakan Pak Pendeta John, ya, kita berdoa semua untuk anak yang dari Bandung, supaya jadi pakai Tuhan, supaya jadi jamak Tuhan kembali ke gereja DLCC. Sebab dia sudah meninggalkan. Dulu pernah masuk ya. Yaitu Tuhan punya rencana ini. Terima kasih gitu aja Pak Pendeta John, kita saling merangkul dan saudara kita seiman. Semoga jiwa-jiwa yang terpuruk pun akan dibawa Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Setiap lutut berteluh tidak mengaku Yesus Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Terima kasih Pak Pendeta dan semuanya. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita arahkan tangan untuk saudara Ane yang ada di Bandung ya. Kita berdoa untuk dia sebelum kita menutup ibadah kita malam ini. Bapa, anak-anakmu yang mengasihi Tuhan malam ini bersatu hati, bersepakat merebut jiwa dari saudara Ane yang ada di Bandung. Dipatahkan segala roh bunuh diri dalam nama Yesus. Segala roh yang membuat dia mengalami kehampaan, mengalami kekosongan dalam dirinya, membuat dia dalam bingung, takut, khawatir, patahkan dalam nama Yesus. Kami lumpuhkan, kami cabut roh bunuh diri dalam nama Yesus. Tuhan, siapapun roh ini yang sedang bekerja menghadapi anak-anakku, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Keluar saat ini juga. Aku lepaskan roh kehidupan atasmu. Aku lepaskan roh pengharapan atasmu. Aku lepaskan akan iman, kasih, dan pengharapan pada Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini dipakai Tuhan luar biasa. Kami patahkan kuasa serangan balik di dalam nama Yesus. Kami tolak segala serangan balik. Kami tolak. Kami percaya semua aman. Berikan kami tidur yang nyenyak malam ini. Biar kami bisa istirahat dan besok pagi kami bangun di dalam Tuhan tubuh yang sehat untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih. Aku percaya malam ini kuasa Tuhan bekerja juga untuk Cinyo. Dalam nama Yesus yang ada di Nganjuk, kuasa Tuhan memulihkan, membebaskan dia. Terima kasih. Doa kami kepadamu. Mari saudara, saya percaya imani Bapak Ibu, apa yang kau lakukan malam ini. Saya percaya bahwa semua para wanita, ibu-ibu yang punya anak laki-laki, semua diberkati Tuhan. Punya anak perempuan, semua diberkati Tuhan. Dan semua wanita-wanita yang hebat saat ini, Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kami doakan untuk juga, oh Tuhan Yesus, sinetron yang dibintangi oleh Ibu Maibel,
Tuhan jadikan ini menjadi Benar. sesuatu Amin. kesaksian, menjadi berkat Amin. untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan percaya Tuhan akan Amin. persiapkan Ibu Maibel, Ibu Yeti, dan semua anak-anak semua yang hadir malam ini akan dipakai Tuhan luar biasa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Mereka bangkit dalam Amin. kuasa dan kemuliaan Tuhan. Angkat kedua tanganmu Amin. dan terimalah berkat ini. Turunkan berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan curahkan buat kita semua yang hadir malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima Amin. kemenangan, Yes, terima amin. pertolongan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita semua. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Pendeta Amin. makasih ya Pendeta. Tuhan berkati. Tuhan Bu Sinta berkati, juga. Bu Om Giokim, Bu. Terima kasih doa-doanya Ya, Pastor cukup John. sama-sama. Terima kasih Pak Amin. John. Berkati semua antar malam. Ibu Salim, Berkati ya, Doni juga ya. Ya, teman-teman. Salim, Sampang, Sampang, kemana ya? Semangat Sampang. Ya, Tuhan berkati Bu Yenti, Bu Maibel, Bu Beli, Bu Fan Lai, Pak Frans Angki. Saling terima kasih pelayanannya. God bless you semuanya. Selamat menikmati ya kebaikan Tuhan. Amin. Mantap. Ya. Tuhan berkati semua ya. Ya, terima kasih Mendriani ya. Salam buat Male, buat mamanya ya di Ngasem. Buat Malik juga Bu Indriani. Ya, juga. Ya, Tuhan berkati teman-teman semua. Halo. Ya. Selamat malam ya, Bro Salim, Om Thank you. Giokim, Cipul, Bro Salim, selamat malam, Pak Pendeta Yeti. Thank you. Bu Maibel, Tuhan berkati ya. Oke, Ya. Bu Lince, salam buat Doni, buat semuanya. Yeti, Oke, sorting ya Bu Yeti. sama-sama ya, semangat. Oke, semuanya Tuhan berkati ya. Bye-bye. Bye. Bye bye.